Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaika Allahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa khassana wa habana ma'alikal athhar ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana amma ba'd. Ada yang bertanya, apakah boleh kita menerima imbalan dari pengobatan ruqyah? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah, apakah itu ruqyah? Ruqyah adalah pengobatan dengan metode membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sakit, sehingga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengangkat penyakit orang tersebut. Baginda Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan metode ruqyah ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW idza ishtaka nafatha ala nafsihi bil mu'awwidzat wa masaha anhu biyadihi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengeluh sakit, beliau membacakan di tangannya surat-surat mu'awwidzat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, kemudian meniupkan ke tangannya dan mengusapnya di sekujur tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengandung penyembuhan untuk para manusia dan rahmat bagi para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ulama sepakat bahwasannya ruqyah itu diperbolehkan dengan beberapa syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar. Yang pertama adalah ruqyah adalah dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruqyah dengan doa-doa yang aneh-aneh tidak diperkenankan. Jadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa yang disarankan baginda Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah dengan memakai bahasa Arab atau bahasa yang dipahami oleh kaum tersebut. Jadi tidak bisa meruqyah seseorang dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa difaham. Karena banyak akhir-akhir ini seseorang yang mengaku bahwasannya bisa meruqyah, akan tapi ternyata ruqyahnya ini dengan bahasa yang tidak bisa difahami. Bukan bahasa Arab ataupun bahasa yang aneh seperti itu. Kemudian syarat ketiga adalah meyakini bahwasannya yang menyembuhkan bukanlah ayat tersebut, yang menyembuhkan bukan zikir tersebut, yang menyembuhkan bukan ruqyah tersebut, akan tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan, apakah boleh seseorang menerima imbalan dengan dari pengobatan metode ruqyah? Para ulama berbeda pendapat di sini. Menurut jumhur ulama, Syafi'i, Maliki, Ahmad, dan lain sebagainya mengatakan bahwasannya pengobatan dengan metode ruqyah ini boleh diterima imbalannya. Kemudian Imam Abu Hanifah memberikan tafsil bahwasannya
jika mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, ini tidak boleh menerima imbalannya. Akan tapi jika meruqyah seseorang, ini imbalannya boleh diterima. Itu menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Mereka semuanya berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika itu sedang dalam keadaan safar ataupun berpergian. Kemudian di tengah perjalanannya mereka bertemu dengan suatu kaum yang mengadu kepada mereka bahwasannya pemimpin mereka sedang dalam keadaan sakit. Sehingga para sahabat tersebut mereka mendatangi pemimpin itu dan meruqyahnya dengan Fatihah Alkitab. Dan ternyata setelah melakukan metode ruqyah, ternyata pemimpin tersebut diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemimpin tersebut memberikan imbalan kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW berupa seekor kambing. Kemudian para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW menolak karena mereka tidak tahu hukum menerima imbalan dari ruqyah tersebut. Kemudian ketika pulang, mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menceritakan kisahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang hal tersebut. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum dan mengatakan, "Khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum." Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Ambil dari mereka dan bagilah sebagiannya dengan kita." Artinya, dalam hadis ini, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang mengambil imbalan ataupun menerima imbalan dari pengobatan ruqyah. Di sini konteksnya adalah menerima imbalan, bukan menuntut imbalan. Jadi jika ada orang-orang yang menerima imbalan dari orang-orang yang sakit, ketika diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima imbalannya, itu diperbolehkan. Akan tapi awas, hati-hati bagi orang mukmin yang menjadikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai dunianya, sehingga mereka menuntut imbalan-imbalan dari orang-orang yang sedang diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berobat kepada orang yang ahli ruqyah, ternyata mereka dituntut dengan imbalan-imbalan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menerima imbalan dari pengobatan ruqyah adalah diperbolehkan menurut jumhur ulama dan Abu Hanifah dengan tafsil tadi. Nah, kemudian adapun menuntut imbalan dari para pasien-pasien ruqyah ini dilarang oleh agama, karena ini memberikan masyaqqah kepada orang-orang muslim. Begini saja dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.